Nah, di bagian yang kedua ini kita akan belajar bagaimana kita menyusun horizontal logic dan vertical logic untuk membuat sebuah materi yang relevan dengan audiens kita dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Apa itu horizontal logic dan vertical logic? Mari kita lihat ilustrasi jembatan yang ada di slide. Tadi di depan sudah disampaikan bahwa audiens ada di suatu titik yang akan dipindahkan ke titik yang lain. Nah, untuk memindahkan audiens dari satu titik ke titik yang lain ini, diperlukan sebuah jembatan. Nah, seperti halnya sebuah jembatan, saya yakin sekali Anda sering melihat jembatan. Ya. Jembatan umumnya memiliki dua bagian. Bagian horizontal, di mana kita bisa menapakkan kaki, sehingga pada akhirnya secara horizontal posisi kita bisa bergerak ke depan, dan akhirnya berpindah lokasi. Selain struktur horizontal tersebut, jembatan juga umumnya memiliki struktur-struktur yang posisinya vertikal, tegak lurus ya ke atas. Actually ada juga yang tidak tegak lurus ya, tergantung kreativitas dari arsiteknya. Kadang-kadang kita melihat struktur vertikal yang miring ke samping, ya memang sengaja dibuat seperti itu atau bahkan melengkung dan seterusnya. Ya, apapun bentuknya. Intinya ada sebuah struktur yang posisinya vertikal yang tujuannya mensupport struktur yang horizontal. Kalau Anda punya jembatan yang strukturnya hanya horizontal saja, contohnya pelang kayu yang Anda tempatkan di selokan yang cukup lebar. Misalnya ada selokan atau ada sungai, kemudian Anda untuk menyeberangi sungai atau jembatan tersebut menggunakan satu bilah papan yang panjang. Coba Anda titi atau Anda jalani papan tersebut. Apa yang terjadi? Papan tersebut akan melengkung ke bawah. Karena apa? Karena jarak yang harus ditempuh cukup panjang. Papan tersebut tidak begitu kuat untuk mempertahankan bentuknya yang rigid sehingga dia melengkung. Dan pada akhirnya Anda bisa jatuh atau papan tersebut bisa patah. Untuk mencegah hal itu terjadi, perlu struktur-struktur vertikal. Kan begitu ya fungsinya, struktur-struktur support vertikal tersebut. Nah, jadi kedua bagian ini sangat diperlukan. Nah, apa itu horizontal logic, apa itu vertical logic? Struktur horizontal seperti halnya papan yang Anda tapaki ketika Anda menggunakan sebuah jembatan. Ini disebut horizontal logic dan ini merupakan storyline dari sebuah presentasi. Ceritanya apa sih? Nah, cerita atau storyline yang Anda dengar ketika Anda mendengarkan sebuah presentasi, itulah sebenarnya horizontal logic. Logik horizontal yang secara sekuensial akan menuntun pemikiran audiens setahap demi setahap ya, memiliki pemahaman sampai akhirnya tujuannya tercapai. Nah, itulah horizontal logic. Nah, vertical logic ya, ini disebut struktur karena dia memberikan kekokohan. Kekokohan terhadap cerita yang disampaikan. Ya. Yang namanya cerita, Anda bisa bercerita apapun, betul nggak? Ya, hoax itu juga cerita kan? Tapi hoax itu tidak terjadi. Hoax itu dibuat sengaja untuk menyesatkan pemahaman orang. Nah, untuk membuat cerita kita bisa dipercaya dan tidak disebut hoax, maka kita perlu data untuk mensupport cerita tersebut. Tentu data yang otentik ya, bukan data yang dibuat-buat, data yang palsu, bukan. Tentu data yang sesuai kondisi real yang ada di lapangan. Nah, data-data ini ya apapun bentuknya, nanti bentuknya bisa grafik, bisa hasil temuan riset, bisa yang lain-lain. Data-data ini tugasnya mensupport, mendukung cerita kita supaya ceritanya bisa dipercaya orang. Supaya ceritanya bukan terlihat seperti fairy tale, ya, dongeng yang tidak nyata. Ya. Nah, jadi sebuah presentasi yang baik sebenarnya merupakan jembatan komunikasi yang efektif
jembatan komunikasi, memindahkan audiens dari posisi A ke posisi B dengan cerita storyline horizontal logic yang didukung oleh data-data, yaitu vertical logic-nya. Nah, logikanya sesederhana itu, vertical logic dan horizontal logic. Nah, di bagian kedua ini kita belajar bagaimana menyusun horizontal logic yang baik dan vertical logic yang suportif. Nah, di slide ini Anda bisa melihat sebuah contoh yang lengkap dari vertical logic dan horizontal logic. Bagian yang atas ini kita sebut sebagai header. Inilah yang kita sebut sebagai horizontal logic. Jadi horizontal logic storyline itu ditaruh di header di atas, ditempatkan di bagian paling atas dari sebuah slide. Nah, bentuknya merupakan sebuah cerita, sebuah kalimat lengkap yang merupakan sebuah cerita. Anda bisa baca di sini. Plan A has long been perceived to be underperforming primarily based on direct comparison with Plan B. Artinya plan A dipersepsikan underperforming kalau dibandingkan plan B. Artinya plan B performanya lebih tinggi dari plan A. Nah, itu cerita kan. Nah, tapi jangan lupa, cerita bisa dibantah orang. Manajer plan A bisa marah. Bapak jangan jual cerita-cerita yang mendiskreditkan saya, kata manajer plan A. Ya. Nah, Anda bisa buka datanya. Bisa tampilkan datanya bahwa, Pak, saya bukan bikin cerita. Cerita ini berdasar fakta, Pak. Ya, begini data yang saya dapatkan dari perusahaan, dan bisa Bapak lihat bahwa memang plan B lebih tinggi dari plan A kinerjanya. Demikian juga dalam hal sales. Plan B lebih tinggi dari plan A. Dengan demikian, yang saya ceritakan ini sebenarnya bukan cerita yang tidak berdasar. Ini merupakan fakta yang didukung data. Nah, inilah sebuah contoh vertical logic yang mendukung horizontal logic. Ya, ini contoh yang baik. Ya, nah, jadi yang Anda harus susun ketika menyiapkan materi presentasi adalah slide-slide yang satu, menyampaikan cerita-cerita yang jelas, cerita-cerita yang provokatif, tetapi disertai dengan data yang real. Kenapa perlu provokatif? Supaya orang tertarik untuk membaca. Karena judul-judul yang menggelitik, judul-judul yang membuat orang bertanya, ih bener nggak sih? Nah itu justru judul-judul yang menarik orang, membuat orang membaca apa yang dituliskan di situ. Ya. Oke, nah ini contohnya. Ya, mari kita belajar bagaimana menyusun slide dengan model seperti ini, dengan struktur seperti ini. Horizontal logic adalah alur cerita atau argumen utama. Dia harus ditulis lebih dulu dari vertical logic. Jangan kebalik ya. Jangan isi slide-nya dulu yang Anda pikirkan atau Anda rancang. Yang Anda harus rancang adalah ceritanya dulu. Ini salah satu kesalahan saya zaman dulu ketika membuat presentasi. Yang saya pikirkan adalah isinya, gambar apa yang dipakai, grafik apa yang ditampilkan, tulisan apa nanti yang harus saya pindahkan ke situ dari buku misalnya. Ini justru salah. Karena yang paling penting adalah cerita apa yang akan Anda sampaikan. Itu bahkan tidak pernah dipikir. Ketika Anda hanya menempelkan data-data, menempelkan gambar-gambar, menempelkan diagram-diagram tanpa memikirkan ceritanya, maka kita akan mendapatkan sebuah slide yang amburadul. Sebuah slide yang membingungkan orang. Oleh karena itu, horizontal logic harus ditulis terlebih dahulu. Vertical logic-nya nyusul setelah horizontal logic-nya jelas. Nah, ini cara yang benar. Ya. Horizontal logic yang baik memudahkan pembaca mengikuti cerita dan memahami pesan utama ya, dari presentasi Anda. Nah, horizontal logic harus singkat dan kalimatnya lengkap, ya bisa berdiri sendiri, dan kalau disusun semuanya menjadi satu, bisa menjadi executive summary. Jadi kalau semua slide saya susun dan saya ambil headernya saja, saya susun menjadi satu paragraf lengkap, maka kalimat-kalimat tersebut bisa dipakai sebagai executive summary dari laporan tersebut. Header harus meyakinkan dan tidak boleh merupakan informasi pendukung karena supporting information itu ditempatkannya di isi slide sebagai vertical logic. Ya, meyakinkan, provokatif, seperti itu header. Menarik orang untuk membaca lebih lanjut. Ya. Nah, itu caranya menulis horizontal logic.
Mungkin Anda bertanya, "Pak, saya masih tetap bingung gimana caranya bikin cerita." Saya paham bahwa tidak semua dari kita fasih bercerita. Kadang-kadang kita bingung, "Waduh, kalau bikin cerita itu mulainya dari mana sih? Saya nggak pandai bercerita." Jangan khawatir, materi ini disusun untuk membuat Anda yang tidak bisa bercerita, mulai bisa belajar menceritakan sesuatu secara runut dan sistematis. Saya berikan satu frame, namanya SPQA. Ya, ini adalah salah satu cara menulis storyline. Ingat, salah satu, bukan satu-satunya. Kalau Anda punya alternatif lain dan Anda terbiasa dengan cara lain dan cara itu sangat efektif bagi Anda, bagi audiens Anda, pakailah cara itu. Tapi kalau Anda belum tahu bagaimana menyusun cerita, maka mari kita pakai bersama-sama kerangka SPQA. Apa itu SPQA? SPQA, S-nya adalah situasi. Situasi artinya menggambarkan kondisi saat ini. Siapa kliennya, bagaimana kondisinya saat ini. Yang diikuti dengan P, problem atau masalah. Ya. Masalah utama apa yang dihadapi di situasi tersebut. Nah, itu P. Kemudian berikutnya key, question. Question, pertanyaan. Tetapi jangan ditulis pertanyaannya, tapi pertanyaannya adalah begini, apa yang bisa diperbaiki dari situ? Atau apa yang menjadi penyebab yang harus diatasi dari masalah itu? Nah, itulah pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Kemudian diakhiri dengan A, answer atau solusi. Ya, solution. Yang artinya pertanyaan yang tadi disampaikan itu dijawab dengan satu usulan tertentu, satu proposal tertentu. Nah, ini adalah alur SPQA. Mari kita lihat contohnya, ya. Nah, ini contoh satu. Tadi kondisi PTX, ya. Kita sampaikan bahwa situasinya PTX selama ini cukup berhasil. Nah, ada yang pernah mengajarkan kepada saya, mulailah dengan situasi yang positif dulu, supaya orang senang dengernya. Baru setelah itu, tunjukkan masalahnya. Nah, jadi situasinya ditunjukkan dulu bahwa, selama ini PTX sudah cukup berhasil loh. Selama ini PTX sudah bagus loh. Nah, itu situasi saat ini. However, ada problem. Problemnya apa? Namun, terjadi penurunan penjualan dalam 3 bulan terakhir. Nah, inilah masalah utama yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Nah, mengapa masalah ini terjadi? Nah, itulah question-nya. Tapi jangan ditulis, mengapa penurunan penjualan terjadi? Bukan. Tetapi yang kita tulis adalah dugaan kita terhadap penyebabnya. Nah, sehingga question-nya adalah harga dan distribusi tampaknya merupakan penyebab penurunan penjualan. Ya. Sekali lagi, harga dan distribusi tampaknya merupakan penyebab penurunan penjualan. Jadi ini adalah dugaan kita mengapa penurunan penjualan terjadi. Tentu dugaan ini belum tentu benar. Nanti kita lihat bahwa ketika tim mulai bekerja dan menyusun, tim bisa memiliki banyak skenario. Ya, dan ini adalah salah satu skenario, yaitu harga dan distribusi. Bisa jadi nanti penyebab lain yang terbukti. Nah, lalu solusi Anda apa? Answer-nya, tim marketing perlu menyesuaikan harga dan memperbaiki distribusi. Kalau memang benar penyebabnya harga dan distribusi. Mari kita baca SPQA-nya secara lengkap ya. PTX selama ini cukup berhasil. Namun terjadi penurunan penjualan dalam 3 bulan terakhir. Harga dan distribusi tampaknya merupakan penyebab penurunan penjualan. Tim marketing perlu menyesuaikan harga dan memperbaiki distribusi. Oke, 4 kalimat sederhana, namun Anda sudah tahu inti yang disampaikan dan harus seperti apa. Benar nggak saya? Bukankah ini komunikasi yang efektif sekali? Singkat, padat, audiens paham. Anda harus sadar bahwa pimpinan perusahaan yang Anda temui, span of attention mereka, ya, sangat pendek. Waktu yang bisa mereka sediakan untuk mendengarkan Anda dengan full konsentrasi, paling banter 10 menit. Kalau Anda ngomong 10 menit belum kemana-mana, mereka tinggalkan ruangan. Anda kehilangan kesempatan emas. Oleh karena itu sangat penting untuk bisa menyampaikan inti secara cepat dan singkat padat. Cara ini, horizontal logic yang tersusun dengan baik dan tentunya nanti didukung vertical logic, sangat mumpuni
untuk mencapai tujuan itu. Ya, sekali lagi ya, PTX selama ini cukup berhasil, namun terjadi penurunan penjualan dalam 3 bulan terakhir. Harga dan distribusi tampaknya merupakan penyebab penurunan penjualan, sehingga tim marketing perlu menyesuaikan harga dan memperbaiki distribusi, Pak. Pimpinan perusahaannya langsung manggut-manggut. Bener juga kamu anak muda ya. Kamu ngomong sebentar tapi kena semua tuh. Ya udah kamu kerjakan deh. Selesai dapat project kita. Tapi kalau kita ngomong ngalor ngidul, nggak jelas cerita ke sana kemari, ya bosnya udah nggak tahan, udah nggak betah dengerin, ya pergi, ya serahkan kepada manajernya mungkin, dan manajernya tidak cukup convince dengan apa yang Anda sampaikan karena Anda menyampaikannya juga tidak jelas. Ini contoh satu. Saya punya contoh satu lagi. Seandainya tadi situasi pandemi COVID ya. Nah, ini saya bikin cerita seperti ini. Pandemi COVID-19 memberikan kesempatan belajar yang luas bagi semua yang bersemangat. Itu situasinya. Saya angkat yang positif. Ya, sekalipun pandemi ini bukan hal yang positif ya, karena dalam banyak hal berubah dan kita dalam banyak hal juga mengalami kesulitan. Ya, tapi sebenarnya di dalam kesulitan tersebut ada kesempatan. Ya, jadi saya bawa sisi positifnya. Pandemi COVID memberikan kesempatan belajar yang luas bagi semua yang bersemangat. Yang bersemangat, yang nggak bersemangat tentunya dia hanya larut di dalam kesulitan yang dia hadapi. Problemnya apa? Namun tidak banyak anak muda yang memanfaatkan kesempatan ini. Ini sayangnya. Terus kenapa itu kok bisa seperti itu? Question, masalahnya apa sih? Tentu kita tidak tuliskan masalahnya sekali lagi. Kita tuliskan dugaan kita. Dugaan saya adalah kemampuan bahasa Inggris tampaknya menjadi salah satu penghalang utama bagi banyak anak muda. Karena banyak konten berkualitas diberikan dalam bahasa Inggris. Oke, fair enough. Betul kan? Ini salah satu sebab yang mungkin. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, gimana caranya mau ngikuti online course? Dari Coursera, dari Stanford, dari MIT, dari Harvard. Nggak bisa. Itu barrier paling gede. Ya. Solusinya apa? Solusi saya adalah program English for Learning Online bisa membuat Anda memahami konten dalam bahasa Inggris tanpa hambatan. Oh, rupanya saya jualan program bahasa Inggris. Ya, nah jadi karena saya tahu bahwa pandemi ini memberikan kesempatan, saya bikin satu program belajar bahasa Inggris khusus untuk online course. Supaya nggak usah belajar panjang lebar lama-lama, yang penting belajarnya fokus, sehingga untuk mengikuti online course dari Coursera bisa beres dengan baik. Memanfaatkan kesempatan di pandemi ini. Oke, kita baca sekali lagi ya SPKA-nya. Pandemi COVID-19 memberikan kesempatan belajar yang luas bagi semua yang bersemangat. Namun, tidak banyak anak muda yang memanfaatkan kesempatan ini. Kemampuan bahasa Inggris tampaknya menjadi salah satu penghalang utama bagi banyak anak muda, karena banyak konten berkualitas diberikan dalam bahasa Inggris. Program English for Learning Online bisa membuat Anda memahami konten dalam bahasa Inggris tanpa hambatan. Nah, kalau Anda baca kayak gini gimana? Tertarik untuk tahu lebih jauh program learning online? Nah, inilah satu situation, problem, question, dan answer, kerangka SPKA yang disusun dengan baik sehingga bisa membuat audience mendengar dan memahami message utama ceritanya apa sih. Nah, gitu loh ya. Nah, oleh karena itu, Anda kerjakan latihan 2. Anda tulis situasi, problem, question, dan answer dari topik yang sudah Anda tulis di latihan yang pertama tadi. Anda lanjutkan SPKA-nya. Ya, SPKA-nya Anda tuliskan dalam bentuk kalimat saja persis seperti ini. Ya, tidak perlu dibikin slide-nya dulu, ya, dibikin tulisan saja, ya, dan kemudian Anda submit di assignment yang ada di Google Classroom. Jangan lupa, jangan sampai terlambat. Perhatikan deadline-nya kapan, jangan sampai terlambat submit. Baik, saya harap apa yang disampaikan di bagian yang kedua ini bisa Anda pahami dengan baik. Berikutnya, kita akan lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu bagaimana menyusun vertical logic.